Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Boleh memperkenalkan diri? Oh iya, saya Intan. Apakah sebelumnya pernah ada janji? Ada kemarin hari Rabu telah membuat janji dengan ibu waktu jam 1 siang. Oke, baik. Sekarang boleh pilih kursi antara yang kanan atau kiri agar sesi konselingnya nyaman. Nah, saya pilih kursi di sini boleh? Oh, boleh. Sekarang kalau begitu ibu agar nyaman untuk berbicara boleh di mana, di sini atau di sana? Oke, terima kasih. Ya. Apakah dulu Intan pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah. Nah, menurut Intan sesi konseling ini bagaimana sih? Menurut aku sih sesi konseling tuh kayak curhat aja gitu, kayak mengutarakan hati ke seseorang gitu, kayak untuk mendengarkan cerita atau keluh kesah saya atau aku. Oke. Nah, dalam sesi konseling ini ada beberapa hal yang harus disepakati ya. Yang pertama, apakah ibu boleh memvideo saat sesi konseling ini dimulai? Boleh. Nah, apakah ibu boleh mencatat apa saja yang penting? Ya, boleh. Oke, terima kasih ya Intan. Siapa saja sih yang boleh mengetahui cerita sesi konseling ini? Aku, ibu, dan ya Allah. Oke, nggak ada yang lain? Nggak, cukup kita bertiga. Oke, siap. Oke, sebelumnya kita masuk ke sesi konseling terlebih dahulu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, cukup. Oke, sekarang kamu masuk ke sesi konseling ini ada apa gitu? Jadi saya tuh, kenapa saya memilih untuk datang ke ibu atau untuk mengikuti sesi konseling, karena saya tuh memiliki masalah dengan teman saya, tapi saya tuh bingung harus menyelesaikannya tuh bagaimana, dan butuh masukan lah gitu, cara-cara atau kayak penenang cerita, kayak pendengar dari ceritaku, terus kayak memecahkan masalah juga kayak gimana gitu. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya? Jadi boleh cerita? Ya boleh. Jadi cerita teman aku gitu, aku tuh kan punya sahabat, ya aku tuh kayak anggapnya tuh ya emang sahabat lah gitu, udah sahabat, udah kayak aku juga sering dengar dia cerita, dia juga sering dengar aku cerita gitu, tapi dia tuh kayak nyakitin banget gitu, kayak omongannya tuh kayak, tapi aku tuh selama ini tuh tetap kenapa tetap pengen temenan, karena kayak kayak nggak mungkin terus kayak gini, ini orang, ini temen aku tuh pasti ada perubahan, tapi ternyata makin di sini tuh kok makin tetap kayak gitu, malah jadinya tuh kayak ngelunjak gitu loh, kayak misal nggak ngehargain, terus kayak kalau misal aku tuh ada yang kurang nih, kalau misal penampilan aku ada yang kurang, nah dia tuh pas lagi di tempat umum atau banyak orang tuh dia tuh langsung bilang gitu loh, kayak misalnya, ih kok kamu kusut gitu, kayak di banyak orang, kamu nggak di itu ya disetrika ya roknya, kenapa nggak dari semalam disetrika gini, kalau tahu telat atau segala macam, itu suka kayak gitu kalau di depan umum tuh, kayak aduh jadi malu gitu, bikin aku jadi apa ya, kayak malu lah gitu digituin. Oke. Kalau boleh ibu tahu namanya siapa yang kamu nggak suka itu? Jadi namanya tuh Rizka, temen SMA aku tuh. Oke. Kalau boleh tahu ibu pas Intan deket sama Siska itu kapan sih? Kalau untuk kenal tuh dari SMP emang udah temenan, cuma biasa aja. Nah waktu SMA tuh lumayan deket, akrab banget kan, Covid juga ya, jadi sering main, sering ngerjain tugas bareng, ketemu sering kayak gitu. Walaupun beda sekolah sih, cuma sering main ketemu gitu. Nah, awal mulanya kamu ketemu sama Siska ini di mana dan gimana gitu? Jadi tempat sebenarnya sih kalau ketemu kan dari SMP juga udah ketemu, tapi yang akrab bangetnya tuh pas di latihan basket lah gitu, kayak jadinya tuh klop lah gitu, karena ada basket gitu di lapangan. Sama-sama suka ya? Sama-sama suka basket gitu.
Nah sekarang pas udah tahu ada masalah kayak gitu, menjalani komunikasi sama Siska itu gimana? biasa aja, cuma dari apa ya, kayak di aku tuh jadi ngumpul kayak rasa sakit hati, terus rasa kecewa dia kayak gitu, aku tuh pendem gitu. Kalau sama Siskanya biasa, cuma dalam dalam hati aku tuh kayak ada yang nggak seru terus, apalagi tiap ketemu kan, apalagi basket latihan gimana kan, kayak jadinya canggung, terus main juga kayak secara gak sengaja juga jadinya buruk gitu, jadi kayak aku nggak percaya ngasih bola ke dia gitu. Jadi ada rasa kayak gitu, padahal cuma kalau untuk main kan harus profesional, harus biasa aja, tapi dalam hati tuh kayak nggak seret gitu ya. Nah sekarang ketika semua itu terjadi, sekarang kamu maunya kayak gimana gitu, udah datang ke sini itu? Jadi aku tuh pengen apa ya, mungkin pengen ngasih tahu ke temen aku ini tuh jangan kayak gitulah gitu, kayak kayak ngomong depan umum. Kalau misal emang aku ada apa ya, ada yang bikin dia kayak gak nyaman atau sesuatu hal yang kedetek tuh kayak omonginnya aja kayak biasa aja gitu, ke sendiri lah atau lagi sendiri tuh kayak gimana gitu. Kan pengen ngomong kayak gitu, kayak misal kamu nih, tapi takut dia sakit hati gitu. Soalnya kan aku temen dekatnya, dia tahu kalau misalnya digituin tuh dia pasti baper. Aku tuh pengen tahu gimana kayak secara langsung atau gak langsung bikin dia tuh nggak kayak gitulah gitu, kayak ngomong di depan umum secara langsung kayak gitu, jadi akunya malu kayak gitu. Oke.